Setelah kekalahan kerajaan Bedulu maka Pulau Bali dapat dikuasai sepenuhnya oleh Majapahit, maka pemerintahan sementara diserahkan kepada Empu Jiwaksara yang kemudian bergelar Ki Patih Wulung. Beliau menempatkan pusat pemerintahan di Gelgel, namun demikian walaupun Bali sudah dikalahkan Majapahit, tidak berarti rakyat dan tokoh-tokoh Bali Aga sudah menyerah. Sering terjadi perselisihan antara orang-orang Bali Aga dengan pasukan Majapahit yang ditugaskan menjaga keamanan di Bali. Penyerahan kekuasaan oleh Patih Gajah Mada kepada Sri Dalem Kresna Kepakisan. Mereka terus mengadakan perlawanan di bawah tanah, dan sekali-sekali muncul ke permukaan, misalnya pemberontakan yang dipimpin oleh Ki Tokawa di Ularan, dan Ki Buahan di Batur. Satunya orang yang masih disegani pada waktu itu adalah Patih Ulung, tetapi tidak mempunyai wewenang apapun untuk mengatasi situasi yang tidak tentram di Bali. Situasi menjadi makin tidak menentu karena para Arya dari Jawa kurang mengindahkan kekuasaan pemerintahan sementara tersebut. Setelah 7 tahun barulah pemberontakan dapat dipadamkan. Namun rakyat Bedahulu masih belum mau menerima kehadiran si penjajah sepenuh hati. Melihat keamanan sudah membaik dan pemerintahan sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka pada tahun 1350 atau 1272 Isaka, terdorong oleh keinginan luhur untuk menjaga keutuhan Bali, maka Patih Ulung bersama 2 orang keluarganya Arya Pemacekan dan Arya Kepasekan memberanikan diri menghadap ke Majapahit yang bertujuan melaporkan situasi di Bali dan memohon penunjukan seorang raja di Bali Dwipa yang mampu meredakan ketegangan di Bali. Kemudian atas saran Patih Agung Gajah Mada, pada tahun itu juga dilantiklah 4 orang raja, putra-putri Sri Soma Kepakisan, untuk memimpin kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkan, yaitu Ida Nyoman Kepakisan menjadi raja di Blambangan. Ida Made Kepakisan menjadi raja di Pasuruan. Ida Nyoman istri Kepakisan, dalam sukanya diperistri Raja Sumbawa. Ida Ketut Kresna Kepakisan menjadi raja di Bali Dwipa. Sri Soma Kepakisan adalah penasehat Patih Gajah Mada. Konon beliau lahir dari batu. Pada saat beliau memuja Dewa Surya, Surya Sewana, beliau bertemu dengan bidadari. Bidadari itu dinikahinya. Setelah beliau berputra, putra-putranya itu diminta oleh Patih Gajah Mada sebagai raja di wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Majapahit. Sebelum itu Ki Patih Gajah Mada sudah memohon putra Ida Empu Danghyang Soma Kepakisan, sebagai pendeta guru utama di Kediri, yang bernama Ida Sri Kresna Kepakisan, untuk diasuh di Majapahit. Ida Empu Soma Kepakisan itu tiada lain saudara dari Ida Empu Danghyang Panawasikan, Ida Empu Danghyang Sidimantra dan Ida Empu Asmaranata. Pada saat di Bali serta daerah lain tidak memiliki penguasa, serta dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan di masing-masing wilayah, maka sesuai dengan perintah Raja Majapahit, Mahapatih Gajah Mada meminta putra Ida Sri Kresna Kepakisan yang sudah dewasa untuk dijadikan penguasa atau dalem di Bali. Pakis berarti paku. Gelar Kepakisan diberikan kepada Brahmana yang ditugasi sebagai raja, dalem, atau kesatria. Gelar Kepakisan yang diberikan kepada kesatria adalah Sira Arya Kepakisan. Beliau adalah keturunan Srijaya Sabah, berasal dari keturunan Maharaja Airlangga, Raja Kahuripan, Jawa. Gelar Paku di Jawa pertama kali digunakan oleh Susuhunan Kartasura, Pakubuwono I pada tahun 1706 M. Diceritakan Empu Wiradharma berputra 3 orang, yaitu Empu Lampita, Empu Atnyana, Empu Pastika.
Selanjutnya Empu Pastika berputra 2 orang yaitu, Empu Kuturan berasrama di Lemah Tulis dan Empu Beradah pergi ke Daha serta menjadi pendeta kerajaan Bagawanta dari Raja Air Langga dan dikaitkan dengan cerita Kalonarang yang amat terkenal di Bali. Kemudian Empu Beradah berputra seorang yang bernama Empu Bahula yang kemudian kawin dengan Ratna Manggali. Dari perkawinan ini lahirlah beberapa putra, Empu Panawasikan, Empu Asmaranata, Empu Kepakisan dan Empu Sidimantra. Akhirnya Empu Panawasikan berputra, Empu Angsoka, Empu Niraarta. Empu Kepakisan yang berputra 4 orang yaitu, 3 putra dan seorang putri. Putra yang bungsu Empu Kresna Kepakisan diangkat menjadi raja di Bali. Dengan demikian Sri Kresna Kepakisan yang menjadi raja di Bali adalah dari keturunan Brahmana yang kebangsawanannya diubah menjadi kesatria atau dari Danghyang Empu menjadi Sri. B. PENGANKATAN Dinasti Sri Kresna Kepakisan. Dalam Ketut kemudian bergelar dalam Sri Kresna Kepakisan, mulai memimpin pemerintahan kerajaan Bali Dwipa pada tahun 1350 M atau 1272 Isaka. Oleh penduduk Bali beliau disebut sebagai I Dewa Wawurawuh atau dalam Tegal Besung. Dalam perjalanannya dari Majapahit ke Pulau Bali rombongan dari Majapahit mendarat di Pantai Lebih, kemudian ke arah timur laut menuju Samprangan. Penyerahan kekuasaan oleh Patih Gajah Mada kepada Sri Dalem Kresna Kepakisan. Dalam pemerintahannya dalam Sri Kresna Kepakisan didampingi oleh Arya Kepakisan, Sri Nararya Kresna Kepakisan yang menjabat sebagai Patih Agung berasal dari dinasti Warmadewa yang merupakan keturunan raja atau kesatria Kediri. Sehingga baik adipati maupun patih agungnya berasal dari satu desa yaitu Desa Pakis di Jawa Timur sehingga setibanya beliau di Bali menggunakan nama yang hampir sama yaitu adipatinya bergelar dalam Ketut Kresna Kepakisan sedangkan patih agungnya bergelar Arya Kepakisan atau Sri Nararya Kresna Kepakisan. Dalam pemerintahannya dalam didampingi oleh Ki Patih Wulung yang menjabat sebagai Mangkubumi. Ibu kota kerajaan dipindahkan dari Gelgel ke Samprangan, Samplangan. Dipilihnya daerah Samprangan karena ketika ekspedisi Gajah Mada, desa Samprangan mempunyai arti historis, yaitu sebagai perkemahan Gajah Mada serta tempat mengatur strategi untuk menyerang kerajaan Bedahulu. Dalam kenyataan menunjukkan bahwa jarak desa Bedahulu ke Samprangan hanya kurang lebih 5 km. Dari babat dalam diketahui bahwa dalam menjalankan pemerintahan sebagai wakil dari Majapahit di Pulau Bali dalam Sri Kresna Kepakisan dibekali dengan pakaian kebesaran kerajaan dan sebilah keris yang bernama Si Ganja Dungkul yang memberikan konsep kebudayaan yang memadukan kebudayaan Jawa dengan Bali, dan tanda-tanda kebesaran itu berfungsi sebagai simbol atau lambang kekuasaan yang sah. Dalam Sri Kresna Kepakisan beristri 2, yaitu yang pertama, Nyi Gusti Ayu Gajah Para, merupakan putri dari Arya Gajah Para melahirkan. Dalam Wayan, dalam Samprangan, dalam Dimadia, dalam Tarukan. Dewa Ayu Wana Putri, meninggal ketika masih anak-anak. Dalam Ketut Mulesir. Dari istri yang kedua, Nyi Gusti Ayu Kutawaringin merupakan putri dari Arya Kutawaringin, melahirkan Dewa Tegal Besung. Sistem pemerintahan. Masa pemerintahan Sri Kresna Kepakisan di Bali merupakan awal terbentuknya dinasti baru yaitu dinasti Kresna Kepakisan yang kemudian berkuasa di Bali sampai awal abad ke-20 1908. Beliau membawa pengaruh-pengaruh baru dari Majapahit termasuk para bangsawan.
Bangsawan baru ini merupakan kelompok elit yang menempati status dan peranan penting atas struktur pelapisan masyarakat Bali. Hal ini sekaligus menggeser kedudukan dan peranan bangsawan dari Kerajaan Bali kuno. Semasa pemerintahan Sri Kresna Kepakisan di Samprangan diwarnai dengan pemberontakan-pemberontakan di desa-desa Bali Aga seperti Desa Batur, Cempaka, Songan, Kedisan, Abang, Pinggan, Munting, Manikliu, Bonyoh, Katung, Taro, Bayan, Tista, Margatiga, Bewahan, Bulakan, Merita, Wasudawa, Bantas, Pedahan, Belong, Paselatan, Kadampal dan beberapa desa yang lain. Atas peristiwa pemberontakan yang terus-menerus dalam merasa putus asa dan mengirim utusan ke Majapahit, melaporkan bahwa dalam tidak mampu mengatasi situasi di Bali. Untuk memecahkan persoalan ini, Gajah Mada memberikan nasihat kepada Kresna Kepakisan, serta simbol-simbol kekuasaan dalam bentuk pakaian kebesaran dan keris pusaka kilobar di samping keris yang bernama si tanda langlang yang terlebih dahulu belia bawa. D. Sistem pemerintahan. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, Raja dibantu sejumlah pejabat birokrasi. Para putra dan kerabat dekat Raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Para putra mahkota sebelum menjadi raja biasanya mereka diberi kedudukan sebagai Raja Muda, Yuwaraja. Raja dibantu oleh suatu lembaga yang merupakan Dewan Pertimbangan pada Raja. Anggotanya ialah para sanak saudara raja. Dalam kekawin negara Kertagama disebut dengan nama Pahem Narendra. Jabatan yang lain ialah Dharma Diaksa ialah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan fungsi yurisdiksi keagamaan. Ada dua Dharma Diaksa yaitu Dharma Diaksa Ringkasaiwan untuk urusan agama Siwa, dan Dharma Diaksa Ringkasogatan untuk urusan agama Buddha. Dalam Sri Kresna Kepakisan dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh para Arya yang terlebih dahulu menetap di Bali yang kedatangannya bersamaan dengan ekspedisi Majapahit bersama Patih Gajah Mada juga dibantu para Arya yang menyertai perjalanan dalam Sri Kresna Kepakisan dari Majapahit ke Bali. Para Arya tersebut diantaranya Arya Kenceng mengambil tempat di Tabanan. Arya Kanuruhan mengambil tempat di Tangkas. Kiai Anglurah Pinatih Mantra di Kertalangu. Arya Dalancang mengambil tempat di Kapal. Arya Belok mengambil tempat di Kaba-Kaba. Arya Pangalasan. Arya Manguri. Arya Gajah Para dan adiknya Arya Getas mengambil tempat di Toya Anyar. Arya Temunggung mengambil tempat di Petemon. Arya Kutawaringin bertempat tinggal di Toya Anyar Kelungkung. Arya Belentong mengambil tempat di Pacung. Arya Sentong mengambil tempat di Carangsari. Kriyan Punta mengambil tempat di Mambal. Arya Jerudeh mengambil tempat di Tamukti. Arya Surawang Bang asal Lasem mengambil tempat di Sukahet. Arya Wang Bang asal Mataram tidak berdiam di mana-mana. Arya Melel Cengkrong mengambil tempat di Jembrana. Arya Pamacekan mengambil tempat di Bondalem. Sang Triwesya, Sitan Kober di Pacung, Sitan Kawur di Abian Semal dan Sitan Mundur di Cegahan. Demikian dikatakan di babat dalam. Kehidupan keagamaan. Mengenai kehidupan beragama pada masa kerajaan Samprangan tidak begitu banyak diketahui karena kerajaan Samprangan berlangsung tidak begitu lama yaitu kurang dari setengah abad. Selain itu keadaan pemerintahan belum stabil sebagai akibat munculnya pemberontakan pada desa-desa Bali Aga. Agama yang dianut masyarakat pada masa ini adalah diduga Siwa Buddha,
di mana dalam upacara-upacara keagamaan kedua pendeta itu mempunyai peranan yang penting. Kehidupan masyarakat Bali zaman dulu, apabila ditinjau dari segi jumlah penganut dan pengaruhnya, agama Siwa tergolong lebih besar dari agama Buddha, karena menurut sumber-sumber arkeologi agama Siwa berkembang lebih dulu dari agama Buddha. Agama Siwa yang dipuja ketika ini adalah dari aliran Siwa Siddhanta dengan konsep ketuhanannya yang disebut Trimurti, yaitu tiga kemahakuasaan Hyang Widi, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ketiga dewa Trimurti tadi akhirnya dimanifestasikan ke dalam setiap desa adat di Bali yang terkenal dengan nama Pura Kahyangan Tiga, yaitu Pura Desa Balai Agung sebagai stana dari Dewa Brahma, Pura Puseh stana Wisnu, dan Pura Dalam stana Siwa. Selain pura-pura untuk pemujaan Hyang Widi beserta manifestasinya, juga terdapat tempat pemujaan untuk roh suci leluhur yakni Batara, Batari yang disebut Sanggah Pemerajan, Dadia Paibon, Padarman. Di Gelgel, semasa pemerintahan Ide Betara dalam Semara Kepakisan dibangun pula pura dasar Buwana yang disungsung oleh warga keturunan Ide Betara dalam Sri Kresna Kepakisan, Ide Betara Empu Genijaya Pasek Sanak Sapta Ersi, dan keturunan Ide Betara Empu Saguna, Mahasmaya warga Pande. Pura Besaki dalam Kresna Kepakisan adalah penganut sekte Waisnawa, mungkin saja dari subsekte Bagawata, mengingat nama Kresna yang beliau pergunakan sehingga wajarlah beliau dikelilingi oleh para bujangga Waisnawa, baik bujangga Waisnawa yang di Bali maupun yang menyertai beliau dari Jawa. F. Bidang kesenian dan kesusastraan. Kehidupan seni budaya ketika itu telah berkembang dengan baik sebagai kelanjutan perkembangan seni budaya zaman Bali kuna abad 10–14 m. Ketika itu masyarakat Bali telah mengenal beberapa jenis kesenian seperti lakon topeng, diman pada zaman Bali kuna disebut dengan nama pertapukan. Demikian pula tontonan wayang telah dikenal pada masa Bali kuna yang disebut parwayang. Seni tabuh telah pula dikenal dalam prasasti Bali kuna disebut-sebut nama alat pemukul gamelan, tukang kendang, peniup seruling dan lain-lainnya. Ketika masa samprangan masyarakat Bali telah mengenal beberapa kitab kesusastraan yang berfungsi sebagai penuntun kejiwaan masyarakat, sehingga mereka dapat berbuat sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Beberapa kitab kesusastraan yang dikenal ketika masa samprangan adalah Kesusastraan Kalonarang, Baratayuda, Ramayana, Arjuna Wiwaha dan lain-lain. G. Akhir masa pemerintahan. Dalam Sri Kresna Kepakisan Moksah pada tahun 1373 m atau 1295 Isaka. Beliau digantikan oleh putranya yang tertua yaitu Dalam Wayan, bergelar Dalam Sri Agra Samprangan.